Assalamualaikum anak soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan semangat terus untuk belajar. Di video kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar di bab 5 meneladani perjuangan Rasulullah. Yuk anak-anak, langsung saja kita kerjakan ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. Nomor 1. Berikut ini pernyataan yang berkaitan dengan kota Mekah adalah A. Tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim dan Ismail. B. Kota suci yang terdapat makam Nabi Muhammad. C. Kota suci dan terdapat bangunan suci Masjidil Haram. D. Tempat suci dan sebagai ibu kota negara Arab Saudi. Jawabannya C. Kota suci dan terdapat bangunan suci Masjidil Haram. Nomor 2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Perjanjian damai antara penduduk Mekah dan Madinah. 2. Perjanjian hidup bersama antar suku-suku di Madinah. 3. Perjanjian yang memberi kebebasan orang Muslim berdakwah di Madinah. 4. Perjanjian damai antara kaum Quraisy Mekah dengan Muslim Madinah. Pernyataan yang tepat dan sesuai dengan makna perjanjian Hudaybiyah adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya D. 3 dan 4. Nomor 3. Perhatikan beberapa hal terkait perjanjian Hudaybiyah berikut. 1. Nabi Muhammad lebih tenang dan fokus berdakwah di Madinah. 2. Tidak ada peperangan sehingga masyarakat lebih tenang dan aman. 3. Umat Islam di Madinah merugi karena tidak boleh berkunjung ke Mekah selamanya. 4. Memberikan keuntungan kepada kaum Quraisy untuk menyusun kekuatan. Manfaat perjanjian Hudaybiyah terdapat pada A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 4 dan 5. Jawabannya A. 1 dan 2. Nomor 4. Makna Fathu Mekah yang benar terdapat pada pernyataan A. Penyerangan kota Mekah dengan kekuatan terbesar Nabi dan sahabat. B. Penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh seluruh penduduk Madinah. C. Ibadah haji yang dilakukan Nabi dan sahabat dalam jumlah yang besar. D. Penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad dan sahabat dengan damai. Jawabannya adalah D. Penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad dan sahabat dengan damai. Nomor 5. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Menghormati dan menghargai penduduk Mekah. 2. Tidak ada tindakan kekerasan dan tekanan kepada kaum kafir Quraisy. 3. Merusak tempat-tempat ibadah dan memaksa mereka untuk mengikuti Nabi. 4. Memaafkan kesalahan masa lalu dan tidak dendam terhadap penduduk Mekah. 5. Membawa perlengkapan perang yang kuat dan lengkap untuk mengalahkan kafir Quraisy. Pernyataan yang sesuai dengan peristiwa Fathu Mekah adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Jawabannya B. 1, 2, dan 4. Nomor 6. Terjadinya Fathu Mekah membuat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Hal ini disebabkan A. Rasulullah memaksa orang-orang Mekah untuk masuk Islam. B. Rasulullah menampilkan sikap menghormati penduduk Mekah.
C. Penduduk Mekah tertekan dan ketakutan dengan pasukan yang banyak. D. Penduduk Mekah merasa terancam keluarganya atas kedatangan Nabi. Jawabannya B. Rasulullah menampilkan sikap menghormati penduduk Mekah. Nomor 7. Sesampainya Nabi Muhammad dan sahabat di Mekah, rombongan langsung melaksanakan tawaf. Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan di atas puncak Ka'bah. Peristiwa ini sebagai tanda ... A. Penguasaan kota Mekah oleh kaum muslimin. B. Terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. C. Kota Mekah telah diambil alih oleh Nabi Muhammad. D. Kota Mekah diserahkan kepada Nabi Muhammad. Jawabannya B. Terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Lanjut nomor 8. Haji yang dilaksanakan terakhir oleh Rasulullah kemudian berpidato di Arafah dikenal dengan nama A. Haji Qiran, B. Haji Tamatu, C. Haji Ifrad, D. Haji Wada. Jawabannya D. Haji Wada. Nomor 9. Pada peristiwa Haji Wada, Nabi Muhammad berpesan yang sangat menyentuh hati. Salah satunya adalah pesan agar hidup berdampingan dan tidak bermusuhan. Berdasarkan peristiwa tersebut, sikap anak muslim adalah A. Berteman dengan seagama saja, B. Mengerjakan ibadah haji setiap tahun, C. Bersyukur karena bisa berangkat haji, D. Menerima perbedaan yang ada di Nusantara. Jawabannya D. Menerima perbedaan yang ada di Nusantara. Nomor 10. Dalam pidato di Arafah, Rasulullah memberikan pesan kepada umatnya. Beliau mengatakan agar tetap berpegang teguh kepada dua hal yang membuat manusia selamat dan terhindar dari kesalahan. Dua hal tersebut sebagai sumber utama hukum Islam. Dua hal yang dimaksud adalah A. Sunnah dan ijma, B. Al-Quran dan sunnah, C. Al-Quran dan sahabat, D. Sahabat dan keluarga Nabi. Jawabannya B. Al-Quran dan sunnah. Isilah pernyataan berikut ini dengan benar. Nomor 1. Fathu Mekah adalah, jawabannya terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Nomor 2. Sikap yang ditunjukkan Nabi Muhammad saat terjadinya Fathu Mekah adalah bersikap ramah, santun, dan menghargai. Nomor 3. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian damai antara Muslim Madinah dengan kafir Quraisy Mekah. Nomor 4. Akibat bila janji tidak ditepati adalah, jawabannya kehilangan kepercayaan. Nomor 5. Sikap rendah hati merupakan perilaku terpuji yang artinya, jawabannya tidak perlu menunjukkan kekuatan, bangga hati apabila merasa paling bisa. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Nomor 1. Jelaskan makna Fathu Mekah. Makna peristiwa Fathu Mekah. A. Nabi Muhammad SAW dan sahabat dapat memasuki kota Mekah secara aman. B. Nabi Muhammad SAW menampilkan sifat pemaaf kepada penduduk Mekah. C. Penduduk Mekah berbondong-bondong masuk agama Allah. Nomor 2. Ketika Nabi Muhammad masuk kota Mekah, berbondong-bondonglah masyarakat memeluk agama Allah atau Islam. Mengapa demikian? Jawabannya karena Nabi Muhammad SAW dan sahabat menunjukkan nilai ramah, menghormati, menghargai, dan tidak dendam.
Nomor 3, mengapa umat muslim memiliki keinginan yang kuat untuk mengunjungi kota Mekah? Jawabannya, nampak jelas perjuangan Nabi Muhammad SAW, ibadah di kota Mekah bernilai sangat tinggi. Nomor 4, sebutkan perilaku terpuji yang akan kalian praktikkan sebagai bukti mengimani peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada. Nah, jawabannya dengan menepati janji, rendah hati, kasih sayang, dan ramah. Nomor 5, tuliskan pelajaran atau hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Haji Wada. Jawabannya, setiap manusia memiliki sejarah perjalanan hidup, karena itu lakukan yang terbaik, karena orang lain yang mencatatnya. Kota Mekah dan Madinah kota yang suci, yang tak pernah sepi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.